Jadi selama 34 tahun ini teman-teman, aku baru menyadari selama ini kita tidak pernah memahami bagaimana otak kita bekerja. Padahal setiap harinya kita menggunakan otak kita untuk melakukan semua aktivitas yang kita lakukan. Bahkan 20% energi yang kita gunakan itu semua lari ke otak kita. Namun kita tidak pernah mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Maka dari itu, aku bikin channel ini untuk memahami bagaimana otak kita sebenarnya sebenar-benarnya bekerja. Untuk memahami atau melakukan seluruh kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, untuk memahami bagaimana otak kita bekerja, nomor satu kita harus memahami apa itu brainwave yang terjadi di dalam otak kita. Pertama-tama, teman-teman, ada teknologi yang ditemukan oleh Hans Berger, seorang psikiater yang lahir di Jerman, dan dia adalah seorang bapak dari EEG, atau sebutan lainnya adalah elektroencephalografi, yang dimana kalau teman-teman pernah lihat-lihat di film-film, itu ada yang ditaruh di kepalanya, dan lalu kita bisa menghitung. Uniknya, teman-teman, ternyata kita memiliki 5 gelombang otak yang kita gunakan sehari-hari. Dimulai dari delta yang ada di dalam sekitar 0,5 sampai dengan 4 Hz, theta 4 sampai dengan 8 Hz, alpha 8 sampai dengan 13 Hz, beta 13 sampai dengan 32 Hz, dan gamma 32 sampai dengan 100 Hz. Untuk memahami ini, teman-teman harus memahami bagaimana otak kita bekerja di dalam satuan Hz, yang artinya adalah pada saat kita santai di dalam kondisi delta, kita memiliki 0,5 sampai dengan 4 Hz, yang artinya pada saat kita tarik garis lurus, katakan 1 menit, dalam 1 menit itu kita hanya memiliki 4 gelombang atau 0,5 sampai dengan 4 gelombang yang diartikan sebagai Hertz. Biasanya delta di dalam 0,5 sampai dengan 4 Hertz itu terjadi pada saat kita tidur atau sesuatu yang tidak pernah kita sadari, atau kata lainnya mungkin alam bawah sadar. Lalu masuk ke berikutnya yaitu theta yang ada di dalam 4 sampai dengan 7 Hertz, yang biasanya kondisi ini digunakan oleh banyak jenius untuk mendapatkan ide-ide baru. Gelombang theta itu biasanya hadir pada saat kita sedang posisi sadar namun kondisi kita sedang mengantuk atau mau tidur. Banyak orang yang bermeditasi untuk mendapatkan kondisi theta agar mereka bisa mendapatkan ide-ide baru. Yang berikutnya adalah alpha, adalah kondisi di mana kita sadar namun kita merasakan relaksasi yang sangat tinggi yang berada di dalam 8 sampai dengan 13 Hz, yang artinya mereka memiliki 8 gelombang per menit, katakan sampai dengan 13 gelombang per menit. Biasanya digunakan untuk mencari kreativitas baru atau relax, atau dalam kondisi relax, atau mencari creativity. Lalu ada beta yang ada di dalam 13 sampai dengan 32 Hz. Kondisi ini biasanya ditemukan pada saat kita conscious dan sadar bahwa kita sedang fokus melakukan sesuatu dan kita menggunakan otak kita untuk menghitung, untuk berpikir, untuk melakukan banyak hal yang menggunakan kalkulasi di dalam otak kita sendiri. Yang terakhir adalah gamma, gelombang yang memiliki 32 sampai dengan 100 Hz, yang dimana biasanya kita gunakan pada saat kita sudah stres tingkat dewa. Gamma ini benar-benar mengepus apa yang otak kita miliki agar kita mendapatkan hasil dari situ. Contoh paling gampang, pastinya gamma akan terjadi pada saat kita sedang dikejar anjing. Pasti gamma terjadi. Otak kita akan kita press untuk melihat sekeliling dan mengaktifkan semua organ di dalam tubuh kita untuk keluar dari kejaran anjing tersebut. Jadi itu adalah 5 gelombang otak yang teman-teman wajib pahami untuk memahami bagaimana otak kita bekerja. Di video-video lainnya aku akan ngebahas dan bahkan aku akan melakukan riset-riset fenomena apa yang terjadi di dalam kepala kita. Nah, untuk memahami apa yang ada di kepala kita, kita memerlukan sebuah device yang saat ini sudah sangat affordable dan aku juga sudah membelinya. Yang menariknya adalah aku mendapatkan alat ini yang namanya Muse, yang bisa kita pasang di kepala kita dan kita bisa mengetahui apa isi kepala kita. Menariknya, setiap kali aku taruh alat ini di setiap kepala orang lain untuk memahami apa isi otak mereka, itu hasilnya bisa berbeda-beda, teman-teman. Di video kali ini aku ingin coba melihatkan apa yang terjadi di kepalaku pada saat aku berhitung. Alatnya menurutku cukup unik banget karena cukup sekecil ini tapi benar-benar bisa menarik dataset yang ada di kepalaku. Dan cara masangnya gampang banget, dia tinggal langsung masang seperti ini. Dan pastikan di dalam kupingnya, di area kupingnya itu terkena seperti ini nih. Jadi di dalam kupingku, di area kuping atasku itu harus terkena dengan alat ini. Dan aku harus download apps-nya, kebetulan sudah aku download. Lalu langsung aku nyalakan. Seperti yang kalian lihat di screen, teman-teman, saat ini aku memiliki otak yang sedang bekerja di gelombangnya masing-masing. Dengan alat ini kita bisa melihat bagaimana gelombang otak kita bergerak. Yang lucunya sekarang aku nampak seperti Naruto. Jadi di sini di layar ini teman-teman bisa lihat bahwa kondisi kepalaku saat ini ada di
delta, banyak di delta seperti yang teman-teman lihat di bagian merahnya. Kalau teman-teman perhatikan juga, aku punya yang sampai dengan 56 Hz itu karena aku berpikir keras. Contoh, jika kamu ngasih aku 8x8 dan aku hitung 64 karena aku sudah hafal, itu tidak akan mengeluarkan warna merah banyak. Tapi kalau aku diminta 7x8, itu aku harus berpikir. Sebentar, aku pikir dulu. 64 kurangin 7. Berapa sih? 56. Di sini nampak bahwa warna merahnya naik karena aku menggunakan otakku untuk berpikir. Jadi pada saat kita berpikir, pasti kita mengencangkan isi kepala kita, yang alhasil kita meningkatkan nilai hertz yang ada di dalam otak kita. Kalau disuruh ngitung 8 kali 9, itu aku harus ngitung 8 kali 9, 72. Jadi sebagai manusia yang ingin memahami apa yang kita pikirkan, kita harus memahami isi gelombang kepala kita. Nah, di sini ada 4 indikator warna yang teman-teman bisa perhatikan. Warna biru adalah ketidakaktifan, warna hijau adalah slightly efektif atau sedang efektif, sedikit efektif, warna kuning adalah sedang naik, dan warna merah adalah sedang dipaksakan. Seperti barusan aku ngomong, aku harus berpikir mencari kata-katanya, sehingga alhasil sekarang brainwaveku juga naik. Pada saat aku diam, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi ini salah satu fungsi untuk memahami isi kepala kita. Uniknya teman-teman, untuk kita menjadi seorang yang sangat kreatif, kita tidak bisa menggunakan kondisi otak kita yang ada di dalam frekuensi beta. Baiknya kita harus menurunkan ke dalam kondisi alfa ataupun ke dalam kondisi theta. Aku kasih contoh buat teman-teman biar lebih kebayang. Pada saat aku rileks, harusnya warna merahnya lebih turun. Aku coba kasih contoh ke teman-teman pada saat aku rileks ya. Aku coba rileks. Seperti yang teman-teman lihat, kondisiku langsung berbeda. Banyak warna biru dan warna kuning yang hadir, bahkan lebih banyak warna hijau komposisinya. Pada saat kondisi kita rileks, kita bisa berpikir lebih jernih. Karena kita tidak dikejar atau kita tidak mengepus otak kita untuk memiliki effort yang lebih banyak. Riset-riset yang akan aku lakukan ke depan adalah untuk betul-betul memahami kondisi otak kita, dan kita bisa berpindah atau menggunakan atau merekayasa apa yang kita butuhkan. Pada saat kamu stres, solusinya adalah bukan terus berpikir kepada stres itu, karena kita akan terus-menerus menekan otak kita, meninggikan otak kita ke dalam gamma bahkan untuk menyelesaikan masalah, di mana kondisi itu tidak akan mendapatkan solusi. Kita harus bisa menurunkan isi kepala kita harus bisa menurunkan gelombang otak kita turun menjadi paling tidak alfa dan kalau bisa theta. Itu PR kita, dan itu kenapa aku bikin Brainology. Harapannya kita bisa sama-sama memahami isi kepala kita. Dan aku akan menginterview banyak orang, dan aku akan melakukan riset dan tes kepada banyak orang untuk betul-betul memahami apa yang ada di kepala kita.